Halo Sobat Bonsai dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di channel saya. Pernahkah Anda melihat bonsai kimeng? Dengan batang yang pecah-pecah, berkarakter kuat, dan terlihat sangat tua? Pasti keren banget kan? Nah, di video kali ini, saya akan bongkar tuntas rahasia di balik teknik pecah batang pohon kimeng yang bisa bikin bonsai Anda naik kelas, bahkan berpotensi jadi juara kontes. Banyak yang bilang pecah batang itu sulit, butuh keberanian, dan risiko gagalnya besar. Tapi saya jamin, setelah menonton video ini sampai selesai, Anda akan punya panduan lengkap, langkah demi langkah, yang mudah diikuti bahkan oleh pemula sekalipun. Jadi, siapkan catatan Anda dan jangan lewatkan setiap detiknya. Jadi, apa sih sebenarnya pecah batang itu? Pecah batang adalah teknik membelar atau memecah batang utama bonsai untuk menciptakan kesan tua, berkarakter, dan mempercepat pembesaran pangkal batang. Efeknya, bonsai Anda akan terlihat lebih dramatis, estetis, dan punya nilai seni yang tinggi. Kenapa kimeng? Pohon kimeng ini adalah favorit sejuta umat untuk teknik ini. Alasannya simpel, kimeng punya karakter kulit yang menarik, cepat pulih dari luka, dan pertumbuhannya yang vigor membuat proses pecah batang jadi lebih mudah dan tingkat keberhasilannya tinggi. Cocok banget buat kita yang mau hasil maksimal dengan risiko minim. Sebelum kita mulai eksekusi, pastikan semua amunisi sudah siap di meja kerja Anda. Apa saja yang kita butuhkan? Pisau tajam, pilih pisau yang kuat, steril, dan tajam. Ini kunci keberhasilan belahan yang rapi. Palu kecil, untuk membantu membelah batang. Kawat bonsai, untuk menahan belahan, agar tetap terbuka sesuai keinginan. Tang, untuk memotong dan melilit kawat. Obat luka bonsai atau salep kambium, penting untuk mencegah infeksi dan mempercepat penutupan luka. Pot dan media tanam baru. Siapkan pot yang sesuai dan media tanam yang poros, agar air tidak menggenang. Sarung tangan, demi keamanan Anda. Pastikan semua alat bersih ya, Sobat Bonsai, untuk menghindari infeksi pada pohon kimeng. Langkah pertama yang sangat krusial adalah memilih bahan kimeng yang tepat. Carilah kimeng dengan batang yang cukup besar, sehat, dan tidak terlalu muda. Ukuran batang idealnya minimal sejempol orang dewasa, atau lebih besar lagi lebih baik. Setelah itu, kita tentukan titik pecah. Ini bagian seninya. Perhatikan alur batang, cabang-cabang yang ada, dan bayangkan bagaimana hasilnya nanti. Apakah ingin pecah 2, 3, atau bahkan 4 bagian? Tandai titik awal pecah batang dari bagian bawah bonggon ke arah atas. Jangan terlalu tinggi ya, agar hasilnya terlihat natural. Ingat, setiap pohon itu unik. Jadi sesuaikan dengan karakter pohon Anda. Oke, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Mari kita mulai proses pecah batangnya. Pegang kimeng dengan kuat, dengan pisau tajam. Buat sayatan awal di bagian bawah bonggol sesuai tanda yang sudah kita buat tadi. Pastikan sayatan ini tegak lurus dan cukup dalam agar palu bisa masuk. Letakkan mata pisau tepat di sayatan awal. Gunakan palu untuk memukul bagian atas pisau secara perlahan, namun pasti.
Jangan terburu-buru. Rasakan saat batang mulai terbelah. Belah hingga ketinggian yang Anda inginkan. Ingat, semakin tinggi belahannya, semakin dramatis hasilnya. Setelah terbelah, kita perlu menjaga agar belahan ini tetap terbuka. Gunakan potongan kawat, batu kecil, atau kayu sebagai penahan untuk menciptakan celah di antara belahan batang. Ini penting agar kambium tidak langsung menyatu kembali. Bentuk celah sesuai desain yang Anda inginkan. Semakin lebar celah yang Anda buat, akan semakin besar pembesaran yang terjadi di masa depan. Nah, ini dia tantangannya, Sobat Bonsai. Lakukan dengan sabar dan hati-hati. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan tinggalkan komentar di bawah ya. Itu sangat membantu channel saya berkembang. Setelah batang terbelah, area sayatan adalah luka terbuka. Penting sekali untuk mengoleskan obat luka atau salep kambium pada semua bagian yang terbelah dan terluka. Ini akan mencegah bakteri atau jamur masuk yang bisa menyebabkan busuk, serta mempercepat proses penyembuhan dan pembentukan kambium baru. Selanjutnya adalah repotting atau penanaman kembali. Pindahkan kimang Anda ke pot yang bersih dengan media tanam yang baru dan subur. Pastikan media tanamnya poros ya, agar akar tidak busuk. Siram hingga air keluar dari lubang drainase. Perawatan pasca pekat batang ini sangat menentukan keberhasilan. Untuk beberapa minggu pertama, letakkan bonsai di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung, agar kimang tidak stres. Setelah terlihat pulih, baru bisa dipindahkan ke tempat yang lebih banyak cahaya. Siram secara rutin. Pastikan media tidak sampai kering total. Setelah 1 bulan, Anda bisa mulai memberikan pupuk cair. Dosis rendah untuk mendukung pertumbuhannya. Perhatikan terus perkembangan luka dan pertumbuhan cabang baru batang. Benar-benar stabil dan celahnya tidak menyatu lagi. Biasanya sekitar 2-3 bulan, Anda akan melihat kambium mulai menyatu di bagian luar, membentuk lipatan yang menarik. Ingat ya, kunci keberhasilan bonsai adalah kesabaran. Jangan terburu-buru. Lihatlah potensi yang luar biasa ini. Dari bahan sederhana, dengan teknik pecah batang yang tepat, kimang Anda bisa bertransformasi menjadi karya seni yang berkarakter kuat dan bernilai tinggi, menciptakan mahakarya hidup yang akan terus berkembang bersama Anda. Semoga video ini memberikan inspirasi dan panduan yang jelas untuk Anda semua. Saya percaya Anda juga bisa menciptakan bonsai kimang pecah batang yang spektakuler. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini tentang dunia bonsai. Berikan juga like jika video ini bermanfaat, dan komen di bawah jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman Anda. Mari kita belajar dan bertumbuh bersama di dunia bonsai. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hobi.